Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarpispita Dewi dengan NIM B1D210011. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur konstruksi 4 yang berjudul Sistem Struktur Brace Frame. Brace frame adalah sistem struktur yang sangat kuat yang biasanya digunakan dalam struktur yang menerima beban lateral seperti tekanan angin dan gempa. Anggota dalam brace frame umumnya terbuat dari baja struktural yang dapat bekerja secara efektif baik dalam tarik maupun tekan. Balok dan kolomnya membentuk rangka memikul beban vertikal dan sistem bracing memikul beban lateral. Namun penempatan penyangga dapat menjadi masalah karena dapat mengganggu desain fasad dan penempatan bukaan. Bangunan-bangunan yang mengadopsi gaya teknologi tinggi merespon hal ini dengan mengekspresikan penguat sebagai fitur arsitektur internal atau eksternal. Selanjutnya ada beberapa fungsi dan manfaat bracing dalam konstruksi. Yang pertama, meningkatkan kekakuan struktur. Fungsinya untuk meningkatkan kekakuan struktur terhadap gaya lateral atau gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu utama strukturnya. Yang kedua, mengurangi getaran dan goncangan. Untuk mengurangi efek getaran dan goncangan yang muncul akibat gempa bumi, angin kencang, atau beban lateral lainnya. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan terhadap beban lateral. Fungsinya untuk meningkatkan kekuatan struktur dalam menghadapi beban lateral seperti angin kencang atau gempa bumi. Dalam situasi tersebut, bracing berperan penting dalam menyebar beban lateral ke berbagai elemen struktural. Yang keempat, ada meningkatkan stabilitas keseluruhan. Berfungsi untuk menambah kekakuan dan kestabilan pada struktur, sehingga dapat menjaga stabilitas keseluruhan. Fungsi ini sangat penting terutama pada struktur yang tinggi atau kompleks yang rentan terhadap gaya lateral yang signifikan. Yang terakhir ada efisiensi material. Penerapan bracing yang tepat dapat meminimalkan penggunaan material tambahan dalam konstruksi dengan cara mendistribusikan beban secara merata dan mengoptimalkan kekuatan struktur. Lalu ada bahan dan spesifikasi bracing. Dapat bervariasi tergantung pada jenis struktur, beban yang diterima, dan kebutuhan desainnya. Berikut ini ada beberapa bahan umum yang digunakan dalam pembuatan bracingnya. Yang pertama ada baja, yaitu bahan yang sering digunakan dalam bracing karena memiliki kekuatan yang tinggi. Bracing baja umumnya terbuat dari profil baja seperti balok atau tiang, yang memiliki kemampuan menahan beban lateral dengan baik. Yang kedua, beton bertulang. Bracing dapat terdiri dari elemen beton bertulang seperti balok atau dinding penopang. Beton bertulang memberikan kekuatan dan kekakuan yang baik dalam menahan gaya lateral. Untuk kayu, bracing dapat terbuat dari balok atau rangkaian kayu yang dipasang secara diagonal atau silang. Kayu memiliki sifat fleksibilitas yang baik dan dapat memberikan kekakuan tambahan pada struktur. Yang terakhir ada aluminium. Juga digunakan dalam pembuatan bracing, terutama pada struktur yang membutuhkan material yang ringan namun tetap kuat. Bracing aluminium sering digunakan pada bangunan komersial atau industri. Lalu di sini ada sistem bracing pada struktur. Yang pertama ada penyangga vertikal, penyangga atar garis kolom atau pada bidang vertikalnya, menyediakan jalur beban untuk memindahkan gaya horizontal ke permukaan tanah. Bangunan berbingkai memerlukan setidaknya 3 bidang bracing vertikal untuk menahan kedua arah pada denah dan untuk menahan torsi pada sumbu vertikal. Bracing vertikal harus dirancang untuk menahan gaya, di antaranya ada kekuatan angin, gaya horizontal ekuivalen yang menggambarkan efek ketidaksempurnaan awal, efek orde kedua yang diinduksi goyang atau sway induced second order effect jika frame bersifat fleksibel. Di sini ada jenis dari vertical bracing. Yang pertama, penahan diagonal tunggal atau dianggap efektif dalam menahan beban lateral. Bracing dibentuk dengan memasukkan batang diagonal tunggal ke bingkai atau trussing.
Yang kedua ada cross bracing atau rangka X-braced. Dalam rangka bracing, silang, dua batang diagonal saling bersilangan untuk membentuk bentuk X. Cara ini hanya perlu tahan tegangan dengan satu penjepit yang berfungsi pada satu waktu untuk menahan pembebanan lateral, tergantung pada arah pembebanannya. Oleh karena itu, kabel baja dapat digunakan penyangga silang. Yang ketiga ada V-bracing atau chevron bracing. Bracing chevron dibentuk dengan memasukkan penyangga berbentuk V ke dalam bingkai. Chevron bracing dikenal karena kekakuan dan kekuatan elastisnya yang tinggi. Tidak seperti cross bracing, chevron bracing juga efektif dalam meningkatkan fungsionalitas arsitektural. Ini diperlukan untuk mengatur jendela dan pintu masuk di brace bay. Sistem bracing pada struktur yang kedua ada penyangga horizontal. Pada setiap tingkat lantai, bracing horizontal biasanya dipengaruhi oleh aksi plat lantai yang memberikan root beban untuk gaya horizontal, kebanyakan dari kolom perimeter karena tekanan angin pada cladding untuk ditransfer ke bidang bracing vertikal. Selanjutnya ada jenis dari horizontal bracing. Yang pertama diafragma horizontal. Backisting permanen seperti decking logam yang dihubungkan ke balok dengan pengelasan stroke deck dan pengisi beton in situ memberikan diafragma kaku yang efektif untuk mentransfer gaya horizontal ke sistem bracing. Dan yang kedua ada penyangga triangulasi diskrit. Sistem horizontal bracing baja triangulasi diindikasikan ketika aksi diafragma tidak dapat diandalkan. Di setiap arah ortogonal, sistem bracing horizontal mungkin diperlukan. Sistem bracing horizontal sering terbentang di antara penopang yang merupakan posisi bracing vertikal. Selanjutnya di sini ada cara memaksimalkan penggunaan bracing pada proyek konstruksi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bracing berdasarkan jenis dan tipe struktur. Pahami jenis dan tipe struktur yang akan dibangun, misalnya bangunan bertingkat, jembatan, menara, atau struktur industri. Yang kedua, ada analisis beban dan gaya yang akan diterima oleh bracing. Lakukan analisis beban yang akan bekerja pada struktur, termasuk beban hidup, misalnya orang dengan perabotan, beban mati, misalnya berat sendiri struktur, dan beban lateral, misalnya beban angin, gempa, atau beban dinamis. Yang ketiga, menentukan lokasi dan pola bracing yang optimal. Identifikasi titik-titik kritis di struktur yang memerlukan dukungan tambahan seperti persimpangan struktural, sambungan kolom balok, atau area dengan beban lateral yang tinggi. Selanjutnya ada contoh bangunan yang menggunakan sistem struktur braced frame. Yang pertama ada bangunan Bank of China Tower di Hong Kong. Bangunan ini bangunan yang terkenal dari bangunan yang menggunakan braced frame. Struktur ikonik ini dirancang oleh arsitek A.M. Pei dan selesai dibangun pada tahun 1990. Desainnya yang inovatif dan khas terkenal karena menggunakan bracing eksternal yang terlihat jelas di bagian luar bangunan, memberikan stabilitas struktural dan estetika yang unik. Contoh bangunan yang menggunakan sistem struktur brace frame yang kedua yaitu ada bangunan Bank of America Plaza di Atlanta. Bangunan yang menggunakan sistem struktur brace frame dibangun pada tahun 1992. Gedung ini memiliki tinggi sekitar 312 meter dan terdiri dari 55 lantai. Sistem brace frame digunakan untuk memberikan kestabilan struktural yang diperlukan untuk menghadapi beban lateral seperti angin dan gempa bumi. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.